sekitar jam 9 Mama Grace menelpon saya. Di balik telepon langsung serius menangis. Biasanya kami suka bercanda dengan orang Polres kalau beradik biasanya saling bercanda, selalu menyapa saya dengan Pak Ustadz. Kali ini tidak ada basa-basi, langsung menangis, lalu tidak lagi bisa melanjutkan pembicaraan. Dilanjutkan oleh Suster Valen yang di pintu sana, memberitahu bahwa Mama sudah kritis dan minta peminyakan. Memang saya ke rumah sakit, situasi memang sangat kritis, penuh dengan alat-alat risiko. Tapi ketika saya oleskan minyak, di dahi masih hangat, tapi kaki sudah dingin. Memang semuanya ditolong oleh alat. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap kali saya memimpin perayaan seperti ini, saya itu selalu tersadar bahwa memang hidup ini singkat. Betul, kita ini sungguh tamu di dunia ini. Karena kita tamu, kita tak mungkin tinggal menetap. Namanya tamu, kan? Tamu pasti pada saatnya akan pergi. Dan menurut statistik, setiap detik itu ada 2 orang meninggal. Itu artinya kematian itu adalah hal yang paling dekat dengan diri kita sebenarnya. Tetapi seharian dia jauh dari pikiran kita. Kematian itu sesuatu yang sebenarnya paling dekat dengan diri kita, tetapi paling jauh dari pikiran kita. Paling jauh dari pikiran kita. Karena kita mungkin gak terlalu membayangkan kapan mati. Tapi sesungguhnya dia paling dekat. Saya coba lihat di statistik itu, ada datanya di sini, per detik 2 orang. Berarti dalam 1 jam, Bapak dan Ibu, berapa orang dalam 1 jam? Ada yang guru matematika di sini kan? 1.200 orang dalam 1 jam. Dalam 1 hari berarti berapa orang? Dalam 1 hari berarti berapa orang? 172.800 ya. Itu berarti Suster Valen kalau merayakan ulang tahun berarti syukur bahwa terluput dari yang 58 juta yang harus pergi dalam tahun itu. Begitu ya. Itulah kematian. Sesuatu yang sesungguhnya dekat dengan diri kita. Dekat dengan diri kita. Karena setiap detik itu 2 orang. Itu kematian yang normal, yang natural. Sakit, usia lanjut. Belum kena kematian kena kecelakaan dan lain-lain. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, karena betul hidup ini singkat. Dan di balik kepastian akan kematian itu ada hal yang masih terselubung bagi kita, yang tak mampu terpecahkan oleh ilmu pengetahuan apapun, yakni terkait dengan kapan, bagaimana, di mana. Ada yang tahu, atau ada yang tahu kapannya? Informasi kita. Ada yang siapa tahu sudah dibisik-bisik, itu kemarin sudah tahu. Belum ya? Terselubung. Kapannya itu nggak tahu, kita waktunya kapan nggak tahu. Jangan berpikir Tuhan tunggu kita tua, belum tentu. Lihat pohon kelapa, buah itu kadang jatuh yang muda.
meninggal, tetap juga terselubung terkait dengan bagaimana. Apa yang membuat kita meninggal? Apakah karena sakit, karena terantuk, karena mabuk misalnya? Nggak tahu kita. Itu adalah misteri. Itu misteri. Tiga hal itu tetap menjadi misteri yang tak pecahkan, yang menjadi milik Tuhan yang tak disampaikan kepada kita. Tapi yang pasti adalah pada saatnya kita akan meninggalkan dunia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu apakah hidup ini menjadi penuh ketakutan akan kematian? Apakah karena kematian itu menjadi sesuatu yang akrab dan akhirnya kita menjadi penuh kecemasan setiap hari? Bagi kita orang Kristen yang percaya akan kebangkitan, Yesus memberi jaminan. Siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kutolak. Dalam bacaan Injil hari. Dalam perikop lain juga Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ia adalah jalan yang kita lalui untuk sampai kepada kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang beriman pasti punya harapan kelak ia bahagia di surga. Pasti dia punya harapan demikian. Tapi surga itu apakah gratis? Bisa. Karena memberi. Yang pertama, kalau surga bicara soal orang Tuhan. Tuhan punya yang kisah Lazarus mati tiba-tiba di surga bahagia. Tidak diuraikan situ dia rajin ikut doa lingkungan, nggak ada kan gitu? Rajin misa, rajin ikut acara seperti ini, mengabdi di sekolah, tidak ada. Jadi suster juga tidak ada, jadi pastor tidak ada. Hanya dikatakan dia miskin lalu masuk surga. Apakah karena miskin itu sehingga dia masuk surga? Kalau karena miskin masuk surga, mari miskin rame-rame. Di situ teks itu ingin menunjukkan bahwa surga itu pertama-tama kemurahan Tuhan, bukan jasa, bukan imbalan atas perbuatan. Tapi yang kedua, Bapak dan Ibu, juga dalam kitab suci kita temukan teks tentang pengadilan terakhir. Di sana akan bertanya, di mana engkau ketika saya sakit? Di mana engkau ketika saya lapar? Di mana engkau ketika saya telanjang dan menjadi orang asing? Itu berarti surga itu juga adalah soal keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan. Tuhan memberi kita segala macam yang kita miliki ini agar hidup kita berbuah untuk kebaikan. Dan kelak kita akan diganjari sesuai dengan apa yang kita lakukan. Memang dulu ada meme yang mengejek orang Kristen. Katanya orang Kristen itu, orang Katolik itu cita-citanya kalau ditanya ingin masuk surga kelak. Itu persis ya, seperti ibu-ibu kan, bukan ibu-ibu yang di ruangan ini. Ibu-ibu, suster juga ya. Cita-cita langsing, cita-cita langsing. Hobinya
makan. Kebiasaannya ngemil, maka peluangnya mustahil. Persis begitu juga orang Katolik ditanya, saya mau masuk surga, tapi hidupnya nggak karu-karuan, jauh dari perkumpulan, jauh dari gereja, jauh dari perbuatan amal kasih, lalu peluangnya mustahil. Mustahil ya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terakhirnya seperti banyak yang berharap cukup ya. Surga, kebahagiaan itu bukan hanya perkara nanti. Bahwa kebahagiaan abadi itu nanti. Tapi bagi kita yang masih berjuang ini, mari kita ciptakan surga kecil-kecilan. Surga kecil-kecilan. Jangan tunggu nanti. Siapa tahu nanti gak dapat. Minimal kalau nanti gak dapat, ya sudah di sini, sudah mulai. Kan? Maksudnya, mari ciptakan surga kecil-kecilan. Surga kecil-kecilan itu adalah perasaan batin, kebahagiaan batin ketika kita merasa hidup kita diterima oleh siapa. Itu surga kecil-kecil. Ketika ada kesempatan berkumpul, berkumpullah. Bersenang-senanglah, itulah surga kecil-kecil. Seperti tadi kan, ketika ada kesempatan untuk nalo, ketika orang berjalan, itu surga kecil-kecilan. Asal jangan sampai tumbang. Surga kecil-kecil. Saya senang di grup WA itu, di grup IKMB itu, Om Alo, kalau muncul Om Alo, muncul Om Anis, muncul Om Jack, itu bercanda, saling mengejek. Saling. Hidup ini memang di satu sisi kita serius jalannya, tapi jangan terlalu menegangkan. Jangan terlalu menegangkan. Nikmati apa yang Tuhan berikan di dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berpisah dengan ibu kita yang kita cintai. Tapi saya percaya ibu kita ini akan tetap hidup dalam ingatan keluarganya, tetap hidup dalam ingatan orang-orang yang pernah ia jumpai. Itulah kekekalan hidup. Secara badani kita berpisah, tetapi sesungguhnya memori akan kehadirannya, akan perbuatannya akan tetap hidup. Akan tetap hidup. Kalau demikian, mari dalam hidup ini kita isi dengan baik. Kita ciptakan memori-memori yang indah dalam ingatan orang. Sehingga badan kita sudah tak tampak, tapi jasa kita, perbuatan kita, amal baik kita akan tetap hidup dalam ingatan orang. Dan saya percaya itu juga akan tetap hidup dalam ingatan Om Alo, dalam ingatan keluarga besarnya. Saudara-saudari, pada akhirnya refleksi saya juga, setiap kali saya memimpin perayaan yang seperti ini, saya diingatkan bahwa ternyata segala sesuatu akan kita tinggalkan. Yang kita perjuangkan mati-matian sehari-hari juga akan kita tinggalkan. Ternyata yang paling utama, yang paling berharga adalah manusia, bukan barang. Manusia yang mendoakan kita, yang meratapi kita, manusia, bukan barang. Yang kadang dalam kehidupan kita lantaran kena barang kita berseberangan,
bisa saling mendiamkan, dan macam-macam, bisa saling menjauhkan. Tapi ternyata yang paling berharga ketika kita meninggal adalah manusia. Orang-orang yang mungkin ketika kita hidup kurang kita abaikan, kurang kita perhatikan. Kesadaran demikian mendorong kita, mari kita bangun hidup yang damai. Mari kita saling memaafkan jika ada hal-hal yang menyakiti. Jangan sampai terlambat. Semoga doa-doa kita, Ekaristi yang kita rayakan ini menjadi bekal yang mengantar ibu kita terkasih ini ke dalam pangkuan Bapa di surga. Tuhan memberkati kita.